Oke, selamat siang teman-teman dan Pak Brahma. Kami dari Kelompok 8 beranggotakan Gabriel Julian Ruau, Niko Krisnadipa sebagai saya sendiri, dan Jaslin akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sekaligus analisis studi kasusnya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pendahuluan. Oke, jadi sebelum kita masuk pada isi dari undang-undang tentang perlindungan konsumen yang dibuat pada tahun 1999, jadi saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dibentuknya undang-undang ini. Nah, pada tanggal 20 April tahun 1999, pemerintah Indonesia itu melakukan penetapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang sekarang biasa dikenal dengan UU PK. Nah, alasan dibuatnya undang-undang ini karena pada masa Orde Baru tidak terdapat kebijakan yang spesifik yang diberlakukan untuk melindungi konsumen di Indonesia. Pada masa Orde Baru itu hanya lebih berfokus pada pertumbuhan dunia usaha, di mana para pelaku perusahaan swasta itu hanya bertujuan pada profit dan hanya ingin memajukan perekonomian nasional. Nah, implementasi kebijakan pada masa Orde Baru ini sangat memberikan kecenderungan yang sangat besar bagi para konsumen di Indonesia. Dapat dilihat di mana pada masa Orde Baru, di mana para pelaku usaha itu diberi kebebasan untuk memproduksi, menciptakan suatu produk, barang tanpa harus mengikuti standar yang berlaku. Jadi contohnya yang saya ingin ambil itu, pernah ada kasus dari produk Ajinomoto yang merupakan bahan campuran makanan itu diisukan mengandung lemak babi dan tidak berstandar halal. Nah, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa produk yang diberikan para pelaku usaha itu sama sekali tidak memiliki standar untuk dikonsumsi para konsumen di Indonesia. Dan jika tidak adanya undang-undang perlindungan ini, maka pelaku usaha tidak akan terkena sanksi apapun jika para konsumen itu merasa dirugikan atau hal seperti merasa dirugikan atau merasa dirugikan atau konsumen merasa tidak diperhatikan oleh para pelaku usaha tersebut. Nah, selanjutnya kejauhan nih. Pada masa Orde Baru juga para pelaku usaha itu hanya berorientasi pada keuntungan atau profit oriented, di mana konteks jangka panjang, di mana hal yang mereka lakukan itu hanya konteks jangka panjang tanpa harus memperhatikan keselamatan para konsumen. Padahal sebenarnya dalam usaha yang baik itu, di mana pelaku usaha itu harus memperhatikan keberlangsungan hidup para konsumennya. Sehingga kehadiran UPK di Indonesia ini memiliki tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat para konsumen melalui upaya berupa meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen dalam menentukan haknya. Sehingga tujuan UPK ini dibuat agar dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, di mana UU ini mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi yang diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi para pelaku usaha. Jadi tujuan dibuat UU PK ini, di mana pemerintah ingin membuka mata para pelaku usaha bahwa para konsumen ini merupakan aspek yang penting harus mereka perhatikan yang berguna bagi perusahaan mereka. Jadi konsumen itu tidak hanya dipandang sebagai aspek yang dapat menghasilkan profit semata, tapi konsumen itu dipandang sebagai aspek yang harus diperhatikan perusahaan, keselamatannya dan kelangsungan hidupnya. Lanjut. Lalu terdapat ringkasan singkat tentang isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bab pertama berisikan tentang pengetahuan umum dan penjelasan tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha, konsumen, barang, jasa, promosi, impor barang, impor jasa, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, klausul baku, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Menteri. Yang pertama adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan yang kedua,
adalah konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Yang ketiga adalah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang berdiri dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang keempat adalah barang. Barang adalah setiap benda baik, berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Yang kelima adalah jasa. Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Yang keenam adalah promosi. Kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang atau jasa untuk menarik minat pembeli konsumen terhadap sebuah barang atau jasa yang akan atau sedang diperdagangkan. Yang ketujuh adalah impor barang. Sebuah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pembayaran. Yang kedelapan adalah impor jasa, atau kegiatan penyediaan jasa asing untuk dipergunakan di dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kesembilan adalah Badan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui perlindungan konsumen. Ke-10 oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Yang ke-11 adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Ke-12 adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional, atau badan yang dibentuk untuk membantu upaya membangun perlindungan konsumen. Yang ke-13 adalah Menteri, atau menteri atau yang memiliki ruang lingkup tugas dan bertanggung jawab dalam meliputi bidang perdagangan. Lalu ada bab 2. Bab 2 berisikan asas dan tujuan yang terdiri dari 2 pasal. Pasal 2 yang berisi asas perlindungan konsumen yang mengacu pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dan pasal ketiga yang berisikan tentang tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari 6 poin. Next. Lalu, pada bab 3, berisikan tentang hak dan kewajiban dari konsumen serta pelaku usaha, yang kemudian dibagi lagi menjadi 4 pasal, yaitu pasal 4 yang terdiri dari hak konsumen, pasal 5 yang berisikan tentang kewajiban konsumen, pasal 6 yang berisikan tentang hak pelaku usaha, dan terakhir adalah pasal 7 yang berisikan kewajiban pelaku usaha. Pasal 4 berisikan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 pasal. Pasal 8 berisi 4 ayat, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa, seperti yang telah dituliskan ke dalam ayat 1A hingga 1J. Pasal 9 berisikan 3 ayat, yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar. Barang dan jasa tersebut harus dilakukan dengan sebenar-benarnya. Pasal 12 adalah berisi tentang pelaku usaha dilarang menawarkan suatu barang atau jasa dengan harga khusus dalam waktu tertentu dan jumlah tertentu. Pasal 13 berisikan 2 ayat, yaitu ayat pertama, pelaku usaha dilarang menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain dan tidak memberikannya. Ayat kedua berisikan tentang pelaku usaha dilarang menawarkan dan menjanjikan pemberian hadiah berupa barang lainnya. Lalu pasal 14 berisikan cara undian yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal 15 terdiri tentang larangan untuk tidak memaksa ketika menawarkan barang atau jasa dengan menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pasal 16 berisikan tentang larangan mengenai barang atau jasa melalui Lalu ada bab 5. Bab 5 berisikan tentang ketentuan pencantuman klausul baku, yang merupakan peraturan-peraturan ketentuan sebelum terjadinya proses perdagangan oleh pelaku usaha. Lalu ada bab 6 yang berisikan tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan dan mengoperasikan usahanya.
Lalu ada bab 7 yang berisikan tentang pembinaan dan pengawasan. Pembinaan diatur secara khusus dalam satu pasal dan pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan menteri dan menteri teknis terkait, sama seperti apa yang terjadi pada pengawasan. Lalu ada bab 8 yang berisikan tentang penjelasan nama, tugas, kedudukan, dan fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lagi. Bab 9 terdiri dari tugas dan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memiliki peran aktif untuk mewujudkan perlindungan kepada konsumen dibuat dalam 5 bentuk kegiatan. Next. Lalu ada bab 10 yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama penyelesaian sengketa secara umum, bagian kedua tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan ketiga penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dan bagian keduanya adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkandung dalam pasal 47 yang berisikan sengketa konsumen terjadi di luar lingkungan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya kembali dan tidak terulangnya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Lalu ada bab 11. Pada bab ini jelaskan mengenai tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memiliki tujuan dan wewenang. Ke bawah. Badan penyelesaian sengketa ini harus diselesaikan dalam 21 hari. Lalu ada bab 12, yaitu berfokus pada penyelidikan di mana penyidik, penjabat, pegawai negeri sipil memiliki beberapa wewenang. Lalu ada bab 13, yaitu menjelaskan tentang sanksi apa yang akan diperoleh oleh pelaku usaha ketika melanggar undang-undang yang telah disediakan. Terdapat 2 sanksi, yaitu sanksi administratif dan ada sanksi lainnya yang bisa mencapai kata pidana atau sanksi pidana. Lalu ada bab 14 yang menjelaskan tentang ketentuan peralihan. Next. Dan bab 15 yang merupakan penutup atau pengesahan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Next. Oke, selanjutnya adalah bagian analisis studi kasus. Pada studi kasus kali ini, kami menggunakan kasus Grab Toko yang melakukan yang terjerat insiden penipuan. Melansir dari CNBC Indonesia, Grab Toko ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah disampaikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia atau BPKN RI. Nah, kasus ini diproses ketika lembaga ini telah menerima lebih dari 100 pengaduan soal insiden penipuan yang terjadi dalam Grab Toko. Nah, insiden ini itu mengakibatkan konsumen ini berada di kondisi di mana konsumen itu berpeluang besar menanggung resiko kerugian yang disebabkan oleh one prestasi produsen akibat konsumen ini dibuat tergiur oleh diskon besar-besaran yang ada di Grab Toko, di mana harga yang ditawarkan itu sangat jauh lebih murah dari harga di pasaran. Nah, secara tidak langsung, Grab Toko ini telah melanggar sejumlah pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah Grab Toko ini telah melanggar pasal 4 huruf H, yang berisikan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, perusahaan ini juga harus melakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya itu apa yang dilakukan di dalam pasal 7 huruf F, yang isinya adalah memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian jasa atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang telah diperdagangkan. Dalam kasus ini, Grab Toko ini tidak memenuhi hak konsumen karena di sini Grab Toko tidak memberikan kompensasi atau bentuk ganti rugi, di samping tanpa mengesampingkan fakta bahwa Grab Toko ini telah membuat janji-janji promo diskon sehingga para konsumen tertarik gitu untuk membeli handphone di Grab Toko. Tapi ironisnya adalah pesanan konsumen ini tidak pernah sampai. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah salah satu iklan Grab Toko yang
kopinya isinya adalah diskonnya ngadi-ngadi. Jadi yang membuat konsumen akhirnya trigger adalah ada iming-iming diskon di sini gitu. Kemudian di pasal yang berikutnya yang dianggap melanggar adalah dia sebagai penyedia layanan itu turut melanggar ketentuan pasal 8 ayat 1 yang di huruf A yang berisi pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak Grab Toko ini, dia harus menerima sanksi yang tertera dalam pasal 62 ayat 1 berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Nah, yang bentuk tanggung jawab lainnya sebagai pelaku usaha ini juga sudah diatur dalam pasal 19 ayat 1 dan juga ayat 4. Dalam pasal ayat 1 ini dituliskan bahwa pelaku usaha itu bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Nah, di ayat 4 ini juga dijelaskan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Nah, akhirnya konsekuensinya adalah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, pemerintah juga dapat mencabut izin usaha perusahaan, dalam hal ini adalah Grab Toko, karena sesuai dengan isi pasal 63. Fun fact-nya bahwa Grab Toko ini setelah diinvestigasi, dilakukan penyidikan oleh pihak terkait, oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional, itu ternyata kantornya tidak ditemukan gitu, alamat kantornya tidak ditemukan. Jadi jelas bahwa Grab Toko ini sudah melakukan penipuan dan juga tidak memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang, sehingga dia harus menerima sejumlah pelanggaran yang tertera di undang-undang ini. Begitu. Terima kasih Bapak dan teman-teman.